nggak ada nanginin harga. Jadi menurut gua, aduh come on lah, kalau maksudnya nggak ada kabel. Itu kita juga tahu Skibidi juga kabelnya Murat yang masukin. Oh iya ya. Oh gua nggak ngecek sih soalnya jujur. Oh iya ya. Aduh, gua ngomong keceplosan aja. Masih bisa. Tapi kalau nggak tahu ya, I think kalau udah di atas 100 juta, apalagi 1 bill, itu kayak definitely udah kabel lah. Nggak usah ngomong itu gitu. 30 juta aja deh udah berat. Udah nggak mungkin. Ya ini mainnya gua rasa nggak ada kabel nih. Yo guys, oke, balik lagi di podcast BLP, Banteng Lari Podcast. Gue udah lupa ini sesi keberapa, udah episode keberapa gue udah lupa. Tapi ya gue bisa make sure ini hari spesial banget. Tamu gue very special person. Gue very honored to be, ya gue jujurnya gue honored banget ya. Ini orang menurut gue influencer yang sangat besar. Nggak cuma di Web3, tapi di Web2 dia menurut gue seorang businessman yang udah, ya gue look up to lah. Dari dulu gue look up to banget. Dia orang sangat sukses, influence-nya gede banget, bisnisnya gila banget menurut gue. And dia mau datang ke podcast gue yang masih just start. Jejo, man, it's an honor, man. Thank you. It's an honor. Senggak lah, sama-sama seneng juga. Maksudnya it's always fun to be here. Thank you juga buat Tobing udah invite gue di sini. Wah, gue yang thank you lu udah mau hadir, man. Sama-sama. Karena menurut gue ya kalau nggak ada Tobing kayaknya gue nggak nyemplung meme coin kali ya. Enggak juga. Enggak, Jack. Lu yang ngajakin gue duluan aja. Sumpah mati. Beneran. Masa sih? Lu yang bikin gue FOMO dengan ya pertama meme coin yang gue main mungkin Gozali kali ya. Oh iya, itu pertama. Itu pertama, Jack. Sumpah. That's my first koin yang pernah gue ikutan pertama kali. Oh tapi maksudnya sebelumnya tapi beli-beli pernah dong? Ya enggak juga, itu pertama kali, makanya tolol banget. Beli juga gak pernah? Ya maksudnya beli kan, ya lu kan tahu kan gue kan sama Mario kan. Iya, jadi gue gak pernah beli gituan. Jadi waktu gue diajakin ya that's the first. Wow. Iya. Oke. Nanti kita sampai sana. Ini sih seru ya. Tapi sebelumnya gue mau lebih ke arah ngorek ya. Gue yakin teman-teman banyak yang nggak tahu ini Jejo tuh siapa gitu, ngerti kan? Kalau kalian yang benar-benar aktif di TikTok, kalian yang ikutin dunia seperti pada umumnya mesti kalian ngerti. Tapi kalau kalian yang terlalu dijen di Web3, tiap hari kalian echo chambernya seputar crypto meme coin, mungkin kalian karena gini banyak banget sentimen yang lu tau lah yang namanya komen-komen kan banyak negatif tentang lu rager lah or something else. Gue bukannya tapi kan banyak banget yang kayak gitu. But lu tuh siapa sih sebenarnya, Jeff? Lu tuh kan gue liat lu USS anjir, bisnis lu banyak banget. USS Network, USS Media, udah gitu kayak Avenue, udah gitu juga apalagi sih? Terus lu kolektor mobil banyak banget, Jack. Gila. Apa aja sih lu bisnisnya? Enggak sih, gue sih sebenarnya kalau bisnis yang terbagi, gue ada restoran juga, gue ada apa. Cuman fokus gue sekarang ada dua, yaitu USS, which is ada media, ada event, ada retail. Udah gitu gue ada Kick Avenue, which is tempatnya trading ya. Jadi gue udah biasa. Makanya memes coin ya belajar trading dari situ juga. Dari sepatu dulu. Iya. Ngeliat buy and sell ya ngeliatnya dari Kick Avenue pertama kali. Jadi ya gak ada bedanya. Dan mungkin gue udah main di Web3 ini dari tahun 2017. 2017 sebenarnya. Mining. Oh iya, mining apa? Ethereum. Oh serius? Lu main dulu? Dan hancur banget. Itu my first year degen. Dan kayaknya waktu itu Ethereum di 18-20 jutaan kita mining, jatuh hancur banget ya. Kayaknya kayak cuman 2 jutaan atau 1,8 ya. Lu beli mining rig sendiri atau joinan? Enggak, joinan. Enggak. Ya pokoknya cuman ikut joinan. Gue ingat banget joinannya waktu itu 5 miliar. Taruh duit. Pabriknya ada di daerah Bekasi gitu. Ya lumayan gede deh. Pokoknya ya langsung ya. Soalnya kayaknya bulannya kayak cepet banget that time. I think November, dah itu Februari udah kelar. Januari, iya pokoknya. Bentar, 2017 atau 2021? 2017. Itu mining, zamannya mining gue inget banget. Gile. Iya, gue hancur tuh. Karena gue inget banget di situ adalah gue mining sama teman-teman gue yang di PUBG komputer. PUBG tuh baru keluar, gue main, gitu gue bikin geng mining itu sambil main PUBG. Anjir gitu. Itu 5M total loss. Ada balik yang juga? Enggak, akhirnya dibalikin Ethereum-nya, tapi waktu itu gue langsung jual semua lah. Enggak ada yang enggak percaya, Jack. Abis itu kan harga Ethereum juga drop banget. Drop banget, hancur. Awalnya dari situ. Terus abis itu kan lu rugi 2018, tapi enggak kapok gitu. Masuk lagi kapan? Enggak masuk lagi tahun 2020.
2020 COVID happen. Emang itu menurut gua 2020 tuh beda banget sama sekarang. Iya ya. 2020 tuh the perfect storm. The perfect storm. Orang lagi COVID, semua orang nggak bisa kemana-mana, bisnis gak jalan, liburan nggak bisa kemana-mana. Ya duitnya dipakai buat apa? Kripto. Bener sih. Dan jangan lupa Fed kasih duit banyak banget. Bener, ngeprint money gila-gilaan. Ngeprint money gila-gilaan. So what I heard semuanya tuh gila, itu bener-bener sampai pembantu atau sopir gue aja nanya, kok main Bitcoin ya gitu. Ya that time ya. Karena exposure-nya ya. Karena exposure-nya ya. Dan mungkin gue salah satu orang yang beruntung karena waktu itu gue membangun Karafuru hingga mungkin NFT-nya waktu itu kita jual 0,2 Ethereum. ATH-nya di 6 Ethereum. Iya anjir gila itu. 6 Ethereum dan gitu biggest purchase itu di antara 100 sampai 200 Ethereum satu NFT-nya. And volume transaction 45.000 ya. Top 50 in the world. Iya. Iya. Itu gila loh. Ya. Anjir lu yang bangun itu ya semua ya? Sama tim lah. Sama tim ya, tapi bareng-bareng ya. Tapi gua leadernya. Gila men. Itu gila banget menurut gua. Gua soalnya ngikutin waktu itu walaupun gua masih baru ya, lu newbie di situ kan? Gue newbie banget di situ. Gue waktu itu masih newbie banget di kripto dan waktu itu gue nggak ngerti. Ya, gue ngerti. Maksudnya gue ikutin trennya, tapi kayak gue nggak jump in gitu. Dan gue coba grinding NFT, gue tuh grinding Karafuru juga di Discordnya, nggak dapet gue whitelistnya. Saya lu DM gue waktu itu. Iya, nggak dapet gue whitelistnya. Gue soalnya. Tapi emang se-strict itu kita. Kita waktu itu emang sempet kayak ngomong. Soalnya kata-kata Indonesian jitters itu dari dulu udah ada. Iya ya. Indonesian jitters. Jadi waktu itu kita benar-benar alokasiin kayak orang Indonesia kita kasihnya cuma berapa persen karena kita nggak mau market Karafuru itu project Indonesia. Jadi that's why waktu orang yang dari kan udah ada bendera-benderanya tuh zaman itu. Kita udah kasih tahu Indonesia tuh kayak 2% aja ya. Southeast Asia tuh berapa persen tapi dibagi lagi per negara. Amerika tuh paling banyak. Itu gila banget Pak Karafuru kita waktu itu. Database sampai anaknya David Beckham juga. Iya, anaknya David Beckham. Gue liat anjir Brooklyn Karafuru juga. Gila ya. Gila itu. Gila. Ya gila. Gue waktu itu juga inget Justin Bieber sempat minta juga waktu itu, cuman dia nggak ngepost ya. Sumpah. Ya. Mintanya gimana? Maksudnya DM? Di DM, bukan DM langsung, tapi dia kayak lewat manajernya kayak mintain kayak, bro bisa nggak nih Justin Bieber mau? Gitu. Anjir, ke lu? Bukan ke gua, maksudnya ke staffnya kita juga kan. Kalau Brooklyn itu dia langsung nge-DM, kan lu lihat sendiri. Iya, gila banget, itu gila banget. Gila. Tapi gila sih, lu hustlingnya gila sih menurut gue. Lu kayak one of a kind sih. Maksudnya gini, rata-rata crypto trader ya, crypto investor yang gue ketemu, mereka tuh berharap bisa beli sesuatu and then jackpot, make life changing money while doing nothing gitu loh, ngerti kan? Tapi lu gue liat tuh hustling spiritnya tuh ngeri banget Jeff. Masa sih? Lu gila banget hustlingnya, maksudnya dari mulai zaman Karafuru, terus gue liat lu juga sehari-hari kan masih aktif dengan semua kesibukan lu kan, kerjaan lu dengan media lu, dengan USS lu, dengan Kick Avenue. Gue liat lu keliling mana-mana, event-event lu bikin konten. Gila banget maksud gue, kayak lu bener-bener hustler sejati menurut gue gitu loh, ngerti kan? Gak kayak mindset kebanyakan crypto guys gitu, yang mana mereka mau beli bisa santai-santai di pantai gitu, habis itu nikmatin profit gitu, terus bisa jackpot gitu. Kayak lu maksud gue apa ya? Itu yang buat gue tuh, gue ngeliatnya lu tuh beda gitu loh, ngerti gak sih? Itu bedanya lu gitu loh. Nah terus tapi habis itu gini, Karafuru itu kan juga lu tau lah, itu salah satu yang kayak gue liat itu jadi negatif sentiment lah. Betul. Di market saat ini gitu. Betul. Tapi lu gimana sih? Maksudnya lu masih currently kondisinya gimana? Lu masih build? It's pretty much inactive right now. Lagi nyari visi untuk karena kita lagi mau bikin sesuatu juga, jadi butuh funding. Jujur di Karafuru sendiri ya mungkin bisa bilang itu my first jackpot ya. Kita dapat kurang lebih ratusan M sih. Ya to be honest ratusan M. Nice. However ya duitnya kalau orang-orang kira ke kantong gue sebenarnya enggak juga. Itu mostly kita bikin event gede. Ingat yang di Peak yang 200.000 orang itu kita habisin puluhan M loh for that. Bikin bonekanya, bikin balonnya aja tuh 3 M. Jadi itu kayak puluhan M. Dan waktu itu kita bikin event segede itu di Amerika juga, di LA. Dan itu takes a lot of money. Jadi kebanyakan duit abis di event-event. Dan yang kedua yang kesalahan paling fatal adalah ya sampai sekarang gue masih sedih sih, kita jual most of the Ethereum di $800. Oh anjir, sumpah. Pas kemarin yang pertengahan tahun crashing itu ya. Panik. Oh, I see. Dan gitu setahun kita coba sana sini, hard situation lah, and akhirnya kita decide ya inactivein gitu loh. Tapi
gue nggak maksud membela diri, tapi almost dari puluhan ribu atau jutaan NFT bisnis yang didiriin, yang sukses sekarang siapa sih kalau tahu? Paji Penguin, Azuki, Ape, Bored Ape dengan duit yang infinity mati, infinity mati. Meme Lens aja yang segede itu aja, ya udah nggak kedengeran gitu. Benar. So ya untuk hitting jackpot kayak Karafuru ya masih bisa, tapi hitting to sustain sampai sekarang hard. Two different thing lah. Different thing. Benar. Gue belum sampai mencapai ke situ, dan ya gue minta maaf kalau gue ada salah di situ gitu loh. Gue nggak menjadi leader yang lu bisa expect sih gitu. Iya, I see. Tapi however untuk orang yang pegang min, gue kayak gini loh. Maksudnya perbedaannya kayak gini. Lu mesti ngerti waktu orang yang ngemin dan waktu mereka ngejual di, maksudnya kan kita kan 0,2 dan waktu dia jualnya ke 6 Ethereum this time, yang dapetin duit 6 Ethereum kan bukan gua kan cuma jualnya 0,2. Benar. Gua cuma makan dari volume, yes. Volume, ya. Tapi waktu jual 6, orang kiranya tuh gua jual 6 Ethereum gitu loh. So when it goes down, ya kita juga nggak bisa napa-napain, nggak mungkin kita pakai duit kita untuk ngeserokin balik kan. Itu kan free market kan. That's a free market gitu loh. Maksudnya itu ada free market. Gua nggak tahu ya gimana caranya. Ya maksudnya untuk bikin floor sustain segala macam itu di luar kendali gue sama sekali sih. Iya. Unless gue dari dulu gue udah ngerti nih bagaimana ngebundling NFT. Lagi-lagi bundling. Ya karena ya emang sih yang paling benar dari crypto dan NFT yang kita mesti pelajarin adalah supply control. Ya. Supply control. Kalau mau jaga harga dan kabel. Iya benar. Tapi lu tau gak sih, temen gue tuh, ya gue nggak tahu ya sama temen-temen ya, gue yakin mungkin temen-temen, karena gini, gue juga yakin lah rata-rata yang ngevat belum tentu dapat dan jual juga gitu, ngerti? Karena circle gue yang main NFT, mereka tuh rata-rata dapat Karafuru dan happy anjir. Ya tapi yang happy nggak pernah ngomong ke gue happy. Iya anjir. Gue jujur, maksudnya gini kan, kebanyakan gue lihat kan orang di media tuh, maksudnya gini, orang rata-rata di Twitter tuh ngevat Karafuru gitu. Tapi gak tahu ya di circle gue yang rata-rata secara aktif grinding NFT, gue punya teman deket grinding NFT gila-gilaan, itu dapat whitelist, mereka tuh ketika min jual, mereka flipping, dan mereka tuh anjir pak, cuan parah gitu. Karena gue awalnya juga flipper juga. Iya. Gue awalnya juga flipper whitelist, dapat ini menang jackpot gue waktu itu. Apa sih waktu itu yang paling? Oni pertama kali. Gue nggak tahu. Oni, ya itu adalah NFT tergila. Gue juga pertama kali. Namanya ONI, pokoknya namanya Oni. Dan gitu habis itu dia ada artisnya orang Indonesia, dia actually ngobrol sama gua, kasih gua whitelist 2. Dan gitu gua kayak oke, I take it. Dan gitu besokannya waktu gua buka ada offer 7 Ethereum. Padahal kayaknya harganya cuma 0,07 ngeminnya. Anjir, 7 Ethereum. 100x langsung. Iya, 7 Ethereum. Dan gitu gue kayak nanya kayak, ini apaan sih? Gitu kan. Itu kayak, Jeff lu dapet yang rare. Gue kayak, hah? Apaan sih? Besoknya kayak, apa gue jual ya? Tapi gue kayak FOMO banget. Besokannya lagi gue tidur jadi 14 Ethereum. Di over. Ada yang over tuh. Ada yang over, gue jauh lebih kaget lagi. Udah gitu gue kayak, ini apaan sih? Udah gitu bini gue udah bilang, Jeff jual, ini gak masuk akal. Gue bilang, enggak, gue mau tidur lagi. Besokannya di over 28 Ethereum. Twice terus ya? Twice terus. Udah gitu gue ngomong sama bini gue, Yan kalau ini tembus 30 Ethereum, gue bakal jual. Gue pasang harga, gue tidurin, dan besoknya jual. Ketembus. Karena kan kalau NFT kan bid sama lu pasang harga, kejual. Bid sama as kan, ya, gitu kan. Kejual. Dan itu yang jadiin gue modal untuk semuanya lah, semua. Jadi gue waktu itu gue ingat banget modal gue di crypto waktu itu kayak 300 jutaan. Awalnya dari situ? Ya. Gila pak. Tapi sebelumnya gue udah learning proses juga. Iya. Di rak, di apa, NFT-nya jelek. Jadi maksudnya menurut gue definisi rak sama nggak rak adalah kita memberikan opportunity loh untuk lu itu ngemin bisa berkali-kali lipat kami ke atas. Yang menurut gua rak adalah lu ngemin tiba-tiba habis lu buka langsung nggak ada value. Betul. That's mean rak. Betul. Tapi ketika lu ada dikasih opportunity untuk dari 0,2 tiba-tiba jadi naik 1, dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan memes coin. Betul. Lu dikasih opportunity untuk up dan lu nggak tepe, itu salah lu. I see.
itu salah lu. Jadi kalau lu dikasih opportunity untuk misalnya ada seorang bilang beli ini, itu ada naik, lu FOMO, lu greedy, lu apa, dan lu tiba-tiba round trip jadi nol atau apa, dan lu salahin orang yang nge-call atau selesai project, ya gue rasa itu salah lu sih. Ya. Gue quite agree sih, karena ya you have to understand the game of meme coin juga gitu loh. Meme coin NFT enggak, di kripto pun jangan ngomong meme coins. Overall altcoin juga. Altcoin juga kayak XRP dulu waktu itu lagi naik-naiknya kayak gitu. Orang itu habis itu sekarang orang di burn sama XRP udah gitu nggak bisa jual dan segala macam. Nyalainnya siapa? Nyalain orang lagi, nge-call nggak apa. Jangan biasain ngomong rak kalau itu salah lu sih. I see. Tapi sebelum gua into meme coin gitu, lu investment lu tuh gimana sih sekarang? Maksudnya lu itu sekarang all in crypto doang? Oh enggak lah. Atau lu tuh baginya gimana sih? Lu tuh kayak berapa persen di crypto gitu? Secara overall network ya, mostly sih gue punya network itu ada di perusahaan-perusahaan gue. Itu mungkin bisa dibilang 80%. Oh iya, 70%. Ya, I think ya. Bentar, gue lagi pikirin dulu. Kayaknya ya 80-70% gitu loh. Oke. Cash yang ready itu mungkin ada cuman 10%. Oke. Dan gitu kalau kripto mungkin sekitar ada ya, kalau gua pikir-pikir mungkin ya kripto itu ada around 10 billion. Oke. In crypto. Tapi itu pun juga gara-gara gua tahan hasil dari yang tahun lalu. Oh. Ya, yang dulu berarti udah begini banget dong. Udah begini. Jadi gua sisain kayak around 2M di Ethereum aja gue diemin. Udah pokoknya tiba-tiba ya itu dia naik lagi gitu. Ya, I see. Dan termasuk NFT-nya yang dulu udah kayak mati, tiba-tiba naik lagi kayak Azuki, Godzilla. Lu ada juga gak sih? Dulu sempat ada, cuman udah jual. Paji Penguin, jadi sempat kayak tinggal cuman 2 ETH, sekarang tinggal 4, naik ke 10 ya. 10 belasan kalau nggak salah. Jadi ya tiba-tiba kayak gue ini lagi jadi kurang lebih around segitu sih. Cuman ya kalau cuman koin doang mungkin sekitar ya potong 30-40% dari situ. Oke. Tapi lu maksudnya investment thesis lu gimana sih? Apakah lu cuman invest di sesuatu yang lu tahu kayak meme coin, NFT, atau lu sebenarnya juga kayak beli Bitcoin, lu kumpulin Bitcoin atau Ethereum? Gue kebanyakan Ethereum. Oh gitu, Bitcoin? Enggak. Bitcoin actually gue cuma punya satu. Oke, I see. Satu keping doang. Oke. Jadi gue punya satu keping, sisanya Ethereum. Ethereum gue lumayan banyak. Kayaknya lu waktu itu si Kevin sempat kebocorin ya, anjing. Dan gue gak spill di walletnya Mario, emang kampret tuh orang. Siake. Ya udah gitu habis itu gue pegang banyak Ethereum. Cuman belakangan I think setelah ketemu lu, gue gak pernah main Solana sebelumnya. Jadi gue baru main Solana mungkin bisa dibilang 4-5 bulan lalu. Ya habis ketemu lu deh yang lu ngomong trem anjing. Trem. Ya udah itu saatnya habis itu kita bilang kan bikin grup yang cuma pertama cuma orang-orang Indo doang, gua, lu, Brandon Salim, Kevin Susanto. Iya. Udah gitu kita masukin Pace juga, ada Pace di dalam deh dulu. Tapi gak pernah ngomong. Benar. Jarang lah dia kalau ngomong cuma dikit-dikit doang. Iya. Dan surprisingly is growing, dan nggak tahu kenapa sekarang malah banyak orang-orang bule, ada Subasa. Ya. Ada orang dari mana-mana. Dari Brazil, dari mana, dari New York. Itu gila sih. It's real kabel ya. Aktif banget lagi. Gila. Dimin 2-3 jam. Ini kita podcast sejam pasti udah ratusan lagi. Dan callingnya gila-gila ya. Dan maksudnya gue ada orang yang gue baru masukin gitu, orang yang benar-benar yang bantuin gue nemu Suki. Yang bikin Nero juga. Ya gitu kan, gue waktu itu CTO-in dan segala macam, naik ke 900.000 tiba-tiba hancur. Cuman itu orang jadi ngomong sama gue, kok gue bisa jago colors tapi duit gue cuma $100 gitu loh. Wow. Dan dia masuk ke grupnya kita, namanya Bernan. Pokoknya dalam seminggu dia sekarang udah $780. Oh shit, anjir jago tuh orang. Jago. Ya yang jago ya mungkin grupnya juga gitu. Benar. Karena dikasih alpha yang tepat banget. Benar. But in the end ya lu mau dikasih alpha yang tepat tapi lu nggak jago taking sell, taking profit, sama aja bohong. Lu nggak punya strategi lah dalam trade juga susah. Atau lu misalnya bacanya telat, dia udah begini terus lu baru ikutan, that's your fault gitu loh. Ngerti kan? Soalnya itu time sensitive. Oke, nice.
Tapi gue tertarik nih ngebahas kayak tadi kan lu bilang first project lu Gozali gitu, ya kan? Iya itu udah pernah lu bahas di mana-mana gak sih? Ya lumayan lah, cuma Lumayan maksudnya ya. kan orang-orang kira gue yang buat gitu. Sebenarnya bukan gue yang buat, gue ngebantuin doang gitu. Gue nge-connectin antara the third party Chinese Pandora. Ya ada Pandoranya juga. Ya waktu itu mau connect ke Gozali, dan gitu gue bantuin, gue menengahin lah karena Gozali kan nggak bisa ngomong Inggris kan. Jadi gue bantuin dia, assist dia. Ya coy, gue nggak pernah tahu namanya main shitcoin tuh kayak gimana. Jujur. Itu pertama kali kali banget. Serius? Ini kan di base kan, di base. Iya, di betul. base. Karena gue kira kayak NFT gitu loh. Jadi waktu itu gue tuh kayak nggak ngerti. Dan ya untungnya gue juga nggak ngerti sih, karena mukanya gue sama mukanya Gozali yang kelihatan kan. Dan kita berdua kan divesting. Jadi waktu ancur atau nggak ancur, kita juga kayak what the hell happened man? Kita nggak dapet apa-apa dari situ. Itu gila sih, Tapi ujung-ujungnya kayak orang tuh ngerti kan, maksud gue rata-rata orang yang menurut gue nggak ngerti akan tembak pelurunya tuh ke nggak apa-apa, maksudnya ya gue dan Gozali sih. Iya, lu dan Gozali berdua yang ditembakin gitu. Dan maksudnya ya blockchain never lie kali ya. Benar. Ya, dan maksudnya lu bisa ngelihat koin gue juga itu. Tapi di situ gue belajar banyak, dan di situ gue mulai ngegelutin memes coin itu apa. Butuh waktu lama lah, gue dirak banyak banget atau segala macem. Hingga akhirnya gue menemuin rumah gue sekarang yang di kita punya WhatsApp grup yang istilahnya tuh yang dulunya gue pikir ini bakal jadi grup mati kali ya. Tapi sekarang ternyata grupnya bener-bener super heavy hitters banget. Parah. Win rate-nya oke banget. Win rate-nya oke banget. Win rate-nya oke banget. Iya kan, I mean menurut gue dari 10 call 1-2 bener tuh juga udah good banget. Udah gitu. cukup banget. Dan Cukup maksudnya banget. mereka tuh kali 10 kali Iya, karena kan ya gitu, yang namanya meme coin lu ketemu 1-2 jackpot juga udah cukup gitu. Untuk Sebenarnya. the rest 8-9-nya burn ya udah gitu, ngerti kan? Bener. Oh, I see. Jadi itu ya, makanya lu sekarang lagi fokus banget di meme coin ya gara-gara itu ya? Karena emang gue percaya, maksudnya gue percaya Murad punya tesis. Nah, iya. Murad punya tesis, Pace punya tesis. Shout out to Pace juga. Tomorrow gue kayaknya ketemuan sama dia, nanti kalau bisa ikut bareng-bareng aja. Boleh. Jadi lu kemana? Dia lagi di sini? Dia kayak emang tinggal di gue nggak boleh ngomong deh kayaknya. Sumpah lu? Iya, dia tinggal. Oh, nggak tahu gue. Iya, ini Afrika teh. Jadi di cut ya. Jangan, gak enak kayak. Oke. Pokoknya kayaknya gue juga mau ngobrol discuss sama Pace juga. But I think tesisnya Murad adalah di mana altcoin nggak bakal bereaksi banyak. Market udah bosen dengan yang namanya TGE, yang kayak full of bundling juga. Betul. Full of Yang kabal, yang ngenaikin market valuation kayak orang gila. Betul. And nggak ada value-nya, karena itu terjadi karena tesisnya sebelum meme coins itu adalah game Web3. Betul. Dan waktu itu yang dilihat adalah Pixelmon. Damn, Pixelmon ikutan Jack. Okay. Flop as fuck. Flop. Flop as fuck. Oh my god. Gue ngajakin temen gue juga, tapi gue skip. Enggak Jack, maksudnya gue inget banget waktu sebelum TGE itu hype-nya orang gila. Karena kan gue udah invest kan. Banget. Jadi gue punya allocation waktu itu gue taruh 15.000. Coy, gue masih inget. Jadi sebelum itu ada orang bilang, bro sini deh gue beli lu punya aja. Gue kaliin 3 langsung. Sumpah? Iya. Anjir. Iya. Ada yang berani gitu? Iya Jack. Aduh, jadi lu kayak oper kontraknya aja gitu? Gue actually enggak melakukan, karena gue saking FOMO-nya. Enggak lah, gue mau tunggu TGE. Iya. Iya Jack. Dia berani oper kontrak kayak gitu? Iya. Anjir, gila banget. Gila Jack. Oh. Sekarang abis keluar juga hasilnya sama aja. Nggak ada naik-naiknya. Ya jadi waktu habis gara-gara itu menurut gue orang mencari tesis di mana apa sih yang baru? Apa sih yang maksudnya bullshit dengan visi, bullshit dengan ini semua, bullshit dengan valuation yang terlalu oversized gini. Akhirnya mereka mencari meme coin yang punya cult kan. Benar. Dan itu Cult adalah tesisnya Murad gitu loh. Jadi buat apa visi, buat apa itu, yang penting community sebenarnya kan. Dan itu terjadi, dan gua rada skip yang itu. Bagian itu gue sebenarnya ya maksudnya gue kelewatan Apu, gue kelewatan Ponke, gue kelewatan ya banyak lah, Harambe lah gitu, Mumus dan segala macam. I think I skip those part yang sebenarnya itu terjadi kayaknya 4-5 bulan lalu ya. Apu tuh asal mulanya dari kapan sih Apu? Apu tuh gue lupa timeline persisnya sih. Kayak tapi lumayan lama lah, kayak udah beberapa bulan lalu. Oh, udah berapa bulan? Pokoknya berapa bulan lalu kan. Tapi itu gue tahu itu pecahannya PP. Oh, itu pecahannya PP. Jadi intinya kabelnya PP itu tuh gue pernah bahas lah sama satu teman gue yang dia tuh ngerti sejarahnya PP gitu. Itu tuh
kan PP kan kabel juga gitu. Kabel PP tuh pecah gitu loh. Kayak ada yang bikin inilah itulah, gue nggak bisa sebut lah gitu. Nah salah satunya pecahnya ke Apu. Gitu. Tapi Apunya itu sendiri kan kalau lo tahu story-nya kan dia pernah naik sampai kayak gue lupa 80 juta market cap itu, habis itu dibanting kan. Devnya ngerak kan. Oh gitu. Devnya ngerak. Sempet akhirnya Apu tuh CTO. CTO community takeover bener-bener diambil gitu. Akhirnya sekarang gue nggak tahu berapa. Sekarang 200 jutaan. 200 jutaan. Kayaknya sebulan yang lalu tuh cuma 100 jutaan, gue inget banget. Yes. Udah kali 2. Gue Apu koleksi banget gara-gara gue ada satu teman gue yang nge-shield gue hard Apu kayak. Lu masuk di berapa lu? Gua di market cap lu average? Pertama kali masuk 60-70-an lah. 60-70-an lah. Tapi lu masuk gede atau? Nah, gue apa ya, pelan-pelan lah. Gue nggak yang kayak langsung one hit gitu gayanya gitu, kayak karena gue yakin yang kayak gini tuh bisa long term. Jadi karena long term gue tuh kayak gue sempet di 150-an something gue beli lagi, terus kan write down turun tuh sempet turun banget kan, koreksi banget, tapi begitu koreksi gue malah beli terus. SPX lagi koreksi loh. Iya, dari 800 ke 600-an kan. Oh tapi SPX gue udah cuan parah men. Oh lu udah cuan parah? Lu sempet taruh? Gue dari 36 juta beli. Anjrit. Sumpah. Anjrit kali 10. Jadi lu kok bisa tahu itu ada? Gimana how? Gue ngeliat dari Murad. Oh, lu dari Murad. Shit, man. Bener-bener dari sana. Gue nge-follow aja. Pas enggak 30-40 jutaan, 36 sampai 40-an juta lah gue beli. Tapi waktu itu baru 200 jutaan something market cap gitu. Gue udah kayak sell lumayan banyak lah. Gitu. Terus kayak gue live back di sana, terus kayak anjir masih naik lagi. Gue sempet sell lagi pas di 500 jutaan, gue sempet sell lagi dikit gitu. Tapi sekarang masih naik lagi. Gitu. Tapi it's time to get it gak sih sekarang? Atau lu masih wait and see? Wah, gue jujur aja SPX itu tuh ini gue kasih lu bocor. Oke. Gue kasih lu bocoran deh. Gue gak tahu ini nanti bisa masuk ini atau enggak, tapi lu tau gak beberapa waktu yang lalu gue tuh di DM BC Hugo nih. Gue udah pernah tunjukin belum sih sama lu? Belum. Ya, gini gue tunjukin sama lu. Gue tuh di DM sama BC Hugo. Ya. Terus dia itu chatting sama Murad. Itu dia bilang karena BC Hugo itu salah satu early investor di projectnya dia STFX. Iya. Dia salah satu early investornya. Dan dia kan abis itu kayak catch up lah, nanya gitu, gimana nih, lu liat nih DM-nya nih. Targetnya Murad untuk SPX sama Giga. Ini DM si Murad sama BC Hugo. 50 bills. Can you imagine? tapi gue kan kayak ini sih, gue sering lah, soalnya gue sama Bisu gue sering kirim-kiriman, sering sharing lah gitu loh. Apa yang alpha yang gue tahu, gue suka kirim dia. Apa yang dia tahu, informasi dia share ke gue. Memang menurut gue harus mutual gitu loh. Gak bisa kayak lu cuman kayak nge-receive. Oh iya, definitely. Gak bisa, lu harus mutual, harus take. Makanya kayak gue bilang, gue di grup ini yang waktu gue bikin pun, gue kepengen everyone can get something. Active, bener. Can get something gitu. Bener gitu. Dan itu yang mulainya cult mungkin dari situ. Betul. Dan itu yang menarik sih. Tapi menurut gue tesisnya dia tuh quite make sense, karena kalau lu perhatiin Dogecoin itu all time high-nya di 2021 kan $55 billion market cap kan. Shiba Inu tuh $35 billion market cap. Sekitar segitulah, 35-36 Shiba Inu, Dogecoin kalau nggak salah 50 sampai 55, gue lupa. Tapi segituan lah. Billions dollar market cap gitu. Sekarang semuanya masih jauh banget. Masih jauh banget gitu. I think gue suka si Pace tesisnya kan ada satu tweetnya dia tuh yang menurut gue benar, kayak dia tuh mencari the next Doge sama Shiba gitu. Yang mana kandidatnya kayak ada Weave, ada Mudeng, ada segala macam gitu ya kan. Itu benar. Gue juga udah dari berbulan-bulan lalu tuh emang gue tuh mau nyari yang bisa kayak gitu, dan menurut gue kandidat utamanya sekarang cuma PP sih. PP? Iya. Kalau personal opinion PP ya. PP 2 billion ya? PP 4 kalau nggak salah. 4 billion. PP malahan. Cult-nya jadi menurut gua gitu. Dan ya tapi ya gua nggak tahu. Nggak, bukan Apu nih. Berarti Apu kayak gitu-gitu nggak nih? Popcat, Apu. Gimana ya? Gua suka semuanya gitu. Tapi kalau untuk bisa perform sewah itu, gue masih pegang PP sih. Bet gue ya. Tapi ya again, gue punya semuanya nih. Gue punya PP, gue punya Apu juga. Berapa banyak alokasi lu di memes ini depan istri lu ya? Wah, gue meme parah, bro, sekarang, bro. 50% ada? Enggak sih. Gue tadinya tuh plan cuma 10% in meme coin. Tadinya. Maksudnya gue juga gak mau senekat itu gitu. Karena gue percaya, dari 10%, gue bisa pick 10-20% bener aja. Gue dapet jackpot aja, itu udah cukup banget gitu. Ya kan, itu tesis gue tadinya gitu. Tapi sekarang kayak hampir 20% deh gue di meme sekarang. Hampir 20%.
Banyak banget meme coin gue. Dan endas. Banyak banget. Tapi ada alokasi yang sangat kecil kayak cuman 2 atau 3% buat gue tuh flipping. Yang kayak di grup gitu ya. Kita ngedegen sekali tembak. Tapi gue kan kalau nembak kecil paling 2 Solana, 1 Solana, 2 Solana. Kalau ada yang lumayan bagus gue bisa 10 gitu. Yang bener-bener bagus ya gitu. Tapi yang paling banter tuh biasanya tuh yang di shield gitu 2, 1, 2. Pokoknya lu lihat aja mana yang naik nih, mana yang kayak gitu-gitu. Iya itu tipis-tipis banget lah, ada lah yang kayak gitu-gitu. Tapi gue segituan sekarang. Lu berapa persen? Meme kalau dari gue sekarang ya, kalau gue kemarin tadi baru hitung-hitung dengan total gain gue masih 10%-an. Anjir. 10%-an. Itu masih safe banget, men. Ya gue enggak, tapi gue belum masuk yang gede-gede. Lu mau tau gak sih? Backs memes gue tuh paling gede di mana? Di mana? Fok. FWOG. Iya. Itu kan gue kan nge-call dari 5 juta, Jack. Iya. Gue nge-call 5 juta. Lu di grup rame banget soal Fok. Iya kan, udah dari lama banget. Udah lama banget dari dulu. Sampai ketika naik terus turun round trip banget, lu sedih banget di grup. Iya, anjing Fok. Iya, cuma maksudnya gue tetap pegang dan sampai sekarang mungkin gue ada 300 sol di dalam situ. Anjir. Gue gak tahu itu banyak atau enggak. Tapi untuk market cap segitu banyak sih menurut gue. Banyak lah. Lu sekali ngedam itu enggak lah, kan market capnya kan Fok kan sekarang di 200. Fok itu 200 juta, Jack. Lu tau gak sih? Bukan 100, masih 100. 200 juta. Iya, makanya kan. Lu beli dari 5 juta? 5 juta? 300 sol? Enggak lah, gila lu. Enggak, kayak lu bilang, gue kayak beli cuma 5 itu. Pokoknya sebenarnya gainnya tuh kayak sempat dari 5 ke 40-50. Udah gitu habis itu gue sempat TP juga. Tapi waktu di 100 gue mulai invest. Karena gue ngerasa mau anything happen, Fok itu gak pernah turun. Iya sih. Kayak gitu aja gak pernah turun. Itu kenapa lu bisa nge-call Fok? Itu tuh tesis lu dari mana sih? Gue penasaran. Tesis lu dari mana? Lu maksudnya ada insider kabel atau emang lu suka artnya? Oke, jadi kayak gini ya. Gue dengerin dulu. Di meme coin itu ada 3 tipe menurut gue. Ada 3 tipe yang lu harus ngikutin. Pertama, gayanya Murad sama Pace. Gayanya Murad sama Pace tuh cult. Kayak Andi juga menurutnya. Apula. Jadi cari yang benar-benar udah tahan banting berapa kali kena 70% dibanting dan masih bisa survive, komunitasnya hidup terus, ngangkat terus segala macam. Itu adalah ya geng pertama, geng cult gitu. Geng kedua adalah geng yang cari volume sama cari trend. Nah itu kayaknya ke gua tuh, yang pokoknya lu banget. Kita ingat banget 2 minggu lalu metanya 3 minggu lalu mudeng. Semua binatang naik semua. Kebun binatang. Seminggu lalu, lu mau tau gak itu apa? Semua yang SPX, Nasdaq segala macam. Iya, indeks. Bener. 3 hari lalu AI tiba-tiba. Jadi tuh cepet banget, coy. Parah. Tapi kita ngerasanya kayak lama banget karena kita kayak enggak, karena kita tiap hari di depan situ. Iya kan? Gue udah berharap meta AI ganti. Soalnya gue bete banget. Sebenarnya gue males banget. Itu gila sih. Cuman kayak sekarang lu bisa bayangin kan, AI aja itu bisa bikin coin sendiri, meme coin sendiri. Si GOAT itu kan. Iya. Dan gue skip padahal gue udah di Twitter tiap hari. Gila. Iya. Dan itu naiknya tuh dari 1 ke 300 juta, sekarang udah 300 jutaan. Itu within 2 days. Iya. Itu anjir, lu beli enggak GOAT? Enggak. Gue fade anjir. Gue pertama kali lihat tuh di 89 juta dolar, tapi kayak at that time mau meme coin lah. Iya. Pikir ini udah too high gitu loh, ngerti kan? Gak ada expect sampai 200 300. Jack, gue tuh beli koin anakannya dia free sama Tree di 500.000. Udah gitu gue nggak ada 2 jam gue buang, nggak jelas anjing nih koin. Sekarang harganya 20 juta anjing. Hah? Gila. Nggak, kalau Bitcoin stresnya gitu sih. Cuma itu tuh emotional round trip-nya gila. Emotional round trip parah sih. Dan menurut gue ya jeleknya meme coin gitu ya. Maksudnya ya apalagi emang this is not something. Gue nggak ngerti ya kalau lu bener-bener 24 hour. Gue aja ya actually kerjaan gue itu menjadi pelepas. Ini gue kayak gini nih. Itu good for my mental health actually. Karena gue mau ngeliatin screen to be honest. Karena capek banget. Capek. Maksudnya gue kadang-kadang gue kaget karena setelah gue terjun payung ke meme coin, maksudnya gue kadang-kadang lihat ini Andreas Tobing kemana ya, gak ini ya, grup tuh login-nya kayak orang gila. Gimana kita ngelawan orang yang 24 hour bener-bener di komputer, Cek. Bener. Dan itu satu dunia lawan lu. Iya, satu dunia lawan. Satu dunia. If people say, oh enggak loh kita PvE, fuck that man. Gak ada PvE di sini, semua PvP. Either gue ngambil duit dari lu atau lu ngambil duit dari orang luar, atau gue ngambil duit dari Tobing segala macam. Exactly. Tapi rules gue nomor 1.
jangan ambil liquidity dari teman lu sendiri. Jangan ngerak teman lu sendiri. That's the most important thing, man. Gue setuju. Jadi itu yang nomor 2 kan. Yang nomor 3 untuk cara menang di meme coin yang menurut gue itu adalah tracking smart wallet. Benar. Ada juga di grup kita kayak Verki, kayak Rafael segala macam dia ngikutin smart wallet. Banyak yang menang juga. Mereka biasanya strateginya itu ngeliatin smart wallet. Mereka cuma taruh 0,1, 0,2, lebih banyak banget. Hit ada yang jackpot, jebrat. Jadi mungkin cuma win percentage-nya 20-30%, tapi giliran jackpot benar-benar gila banget. Dia langsung pakai sniping bot gitu ya jatuhnya ya? Iya. Dia track ada satu wallet tertentu yang memang jago gitu, di snipe aja langsung ya. Tiap kali yang dibeli 0,2, 0,1 gitu. Iya, pokoknya kecil-kecil aja, kecil-kecil tapi giliran gede duar. Emang sih. Gitu. Itu gila sih. Jadi menurut gua ada 3 versi, ada 4 versi sebenarnya. Apa lagi nih? Keempat kayak gue orang tolol aja digen semuanya. Ikutin kata orang aja, bro. Enggak, lu yang kedua sih. Lu lebih ke arah yang kedua sih. Iya, kayaknya gue ikutin tren sih. Iya, benar. Gue berusaha catching yang tren yang kedua tapi gila, it's very hard. Susah. Apalagi kalau lu, tapi emang bener gue setuju. Kalau lu di meme coin ya lu mesti bener login sih. Kalau kayak gue yang masih sehari-hari ada kerjaan lain, gue ada kesibukan lain, anjir susah. Gue makanya nggak bisa segitu catch up-nya gitu. Dan that's why lu butuh teman. Sebenarnya kalau lu masuk dan maksudnya biarin teman lu itu ya nolongin lu juga. Bener. Gitu loh. Jadi maksudnya gue sekarang lagi masuk di Medusa nih. Kemarin gue kayak untung ya. Kemarin tuh sebelum gue tidur gue sempet tanya, guys ini boleh ditidurin gak sih guys? Enggak, tenang aja kalau lu tidur, kalau ada apa-apa kita bangunin lu kok. Maksudnya tuh ada kayak sense of aman gitu loh. Dan ya untungnya kemarin sih waktu gue tidur harganya di 27, gue sempet jual dulu, sekarang 15. 15 ya. Ya cuma maksudnya ya karena sekarang liquidity-nya kesak ke gold. Benar. Ya, cuman ya back again punyalah komunitas yang I think di crypto lu sejago-jagonya lu dan lu solo, lu nggak bisa hidup sih. Susah. Nggak bisa hidup. Susah. Lu butuh komunitas. Kecuali memang lu kalau lu orang baru susah solo. Ya kan. Kalau memang lu udah experience itu beda cerita. Iya. Cuma maksudnya untuk lu punya mental yang istilahnya ditemenin, lu punya support, lu punya apa. Itu tetap penting sih. Itu penting banget sih. Dan kalau nggak ada punya temen yang searah, sesuai dan orang benar. Banyak orang-orang jahat yang di kripto juga banyak banget tuh. Sumpah banyak banget yang orang nge-DM-in gue, Jeff pomomin koin ini nih nanti gue bagi lu 2,5% lah bla bla bla. Gue juga sering terima men. Lu sering terima? Enggak, gue sering terima DM gitu, cuman kayak gue gak gubris. Enggak berani. Dan actually kebanyakan orang Indo yang nge-DM-in gue kayak gitu. Dan maksudnya gue gak perlu publish sih, cuman dan cukup tahu aja gue gak ambil deal kayak gitu. Gitu loh. I see. Nice. Seru nih. Tapi gue mau bahas dong. Lu tahu ini kan kita syuting di tanggal 17. Nah, kemarin tanggal 16 Oktober itu tuh lagi ada drama wah banget, men. Yang mana nih? Lu tau lah lagi ada drama wah banget kemarin gitu. Yang mana? Interest untuk bahas itu gak? Oke, boleh. Emang drama yang mana? Yang itu bro, yang si Pace dibikinin koin. Lu ikut nge-call. Oh my god. Itu kan wah. Oke. Let's go. Roller coaster man itu. Parah. Oke. Itu gue lagi meeting pak. Gue lagi seharian meeting sama itu orang. Itu seru banget sih. Iya, gue tiba-tiba cuma baca mentah jadi, di Twitter. Kayak gini loh. Oke, gue gak ada beef ya sama dua-duanya. Pace teman gue, ANC juga. Ya kita follow-followan. Tapi gue belum pernah kenal. Kalau sama Pace berapa kali kita pernah Zoom bareng segala macam. He's a nice guy. Pace juga 6 bulan lalu coy dia suruh gue beli Skibidi waktu 6 juta market cap man. Oh iya? Itu gue bilang fucking stupid asshole. Sekarang harganya 50 juta. Gue yang gue rasa goblok. Who the fuck buy a Skibidi toilet? Gila sih. Gila Pace. Shout out. Oke. Iya. Jadi asal mulanya gue gue balik lagi, gue nggak ada beef dua-duanya, gue secara netral, oke di sini gue ngomong secara factual timestamp. Nggak, menurut perspektif lu aja. Oke. Jadi kemarin itu gue ngelihat gara-gara lu ya kalau nggak salah lu nge-tweet sama William Susanto yang lu bilang, ayo kita bikin meme coin yang Pak Will, bisa, ya Pak Will ya kayak gitu, tiba-tiba ANC kayak ngatain lu kan. Ada gak sih kayak gue gak perhatiin. Pokoknya tapi ada orang-orang yang ngatain. Tapi yang ngatain banyak. Yang ngatain banyak. Gue ngeliat, gue bilang gak ada salahnya sih. Maksudnya is a meme coin. Tapi emang gue yakin ya orang akan berprasangka ya lu mau ngerak lah, mau lu apa. Ya itu yang emang paling susah. Itu yang stigma yang kita harus hadapi supaya gimana supaya berubah gitu. Maksudnya gak semua. Ya selama emang bisa dibikin bener ya. Kalau gue bilang mental di Indonesia aja nggak benar, yang kebanyakan jittersnya langsung kayak dapat 20% jet yang gimana mau bertahan Jack. Benar. Lu semua mesti percaya gitu loh. You need to trust the community dan segala macem gitu loh. But
Jadi di case itu sih kayaknya ANC kayak sebut kayak dia nggak mau bikin. Iya, maksudnya kayak rada, gue nggak tahu dia menyindir atau enggak, cuman gue melihatnya dia kayak nggak setuju dengan pendapat lo. Dia nggak setuju dengan pendapat lo. Gue ngelihatnya sih gitu ya. Ada satu posa. Nah, besokannya dia bikin pace. Makanya gue nge-tweet, gue bilang either lu born as a hero atau lu live as a long enough sebagai bilang. Gue nge-tweet ya kita, gue kasih bisa ngeliat. Jadi gue kayak anjing, kok lu baru ngatain kemarin, sekarang lu malah bikin meme koin. Dan gitu pace lagi. Dan akhirnya kan di grup kan distribuit, kita nge-tag kan. Iya. Pace, lu nge-tag si Ando juga. Ini ada, ini dibikin loh, koinnya loh, kayak gitu loh. Di si Pace ketawa-tawa doang waktu itu, masih nyantai, masih kayak tolol-tololan nih. Tapi waktu itu gue emang lihat loh, kok ini baru dibikin walletnya banyak gitu loh. Maksudnya wah udah ada sang-sang nge-track tuh? Ngecek lah, cuman ya bubble map juga segala macam. Maksudnya nge-track siapa nih yang udah beli, siapa yang udah apa. Oh ya udah lah, maksudnya dari itu kayaknya follower store-nya dia juga si ANC, maksudnya ya gue kayak ngeliat ya coin is a coin, maksudnya si Pace udah tahu, ngerasa ketawa-tawa aja. Ya gue juga ngerasa ketawa-tawa aja. Oh nggak ada problem nih kayaknya nih. Jadi let's do it something fun gitu loh. Oke, lu mau main nih, gue ajarin main nih gitu kan. Kan emang jago-jago untuk ngisengin orang juga. Maksudnya berapa kali kemarin ada beberapa di pam-pam dari belum Ray, gue bikin Ray kan. Benar. Gue ingat ada beberapa kayak emang isengnya gue kan. Itu gila sih. Ya udah gue isengin tuh, gue inget banget. Gue pokoknya gue langsung call di grupnya kita, gue call di beberapa grup kabel. Dua langsung keren gila. Panik sih Ayans. Gila sih itu gila sih. Dan maksudnya ya gue juga nggak sadar ya gue of course di itu dengan gue nggak ada tanggung jawab untuk tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Maksudnya ya suka-suka gue. Yeah, it's just any regular meme coin. Maksudnya lu udah berani state kayak gini ya, gue akan menjadi market maker gitu loh. Dimana gue akan membeli dan menjual gitu loh. Dan ya tiba-tiba Pace kayaknya nggak happy with that waktu ketika lumayan gede kan. Dan di situ gue minta maaf juga sama si Pace, gue WhatsApp dia. Cak, gue nggak yang bikin loh, dan gue tidak, ya gue hanya melakukan apa yang ke trading, dan gue udah ngomong lo sama di grup, tapi ya I'm sorry if you take it offense with that gitu loh. Dan ya tapi yang buat ya emang ANC juga. Gue bilang juga sama si akademi apa namanya ANC analisa kripto ya, sorry akademi kripto lagi. Maaf, analisa kripto. Gue bilang, coy lu gak minta izin, lu gak minta izin. Gue gak tahu lo kalau lu gak minta izin lo coy. Gitu loh, maksudnya at least lo ada verbally minta izin lo. Gue kira lu udah minta izin. Ternyata dia belum minta izin. Tahu, tapi lu udah DM sama mereka? Gue udah DM juga ya, maksudnya Pace udah maafin semuanya, cuman ya it was fun lah. Maksudnya menurut gue ya, gue juga kaget karena di dalam point of view gue ya di grup si Pace udah tahu kan, lu lihat sini kan Pace kayak dia juga udah kasih tahu bahwa ini bukan koinnya dia dan segala macam. Dan maksudnya gue juga hormat juga buat si analisa kripto bahwa dia sampai kirimin ke itu untuk di burn juga kan. Dia kirimin ke gue. Ya pada intinya case kelar lah, cuman case close lah. Kalau dari gue ya next jangan market ke sana sih menurut gue sih. Orang Indonesia not ready for that man. Dan jujur ya, gue tahu terakhir tuh di Twitter kan ada statement gue yang sangat kontroversi kan, kayak seolah-olah gue ngajakin orang bikin meme coin gitu. It's apa ya, gue state pure facts aja sih gitu loh, ngerti kan maksud gue? Banyak orang Indo juga kok yang bikin meme coin dan mereka nggak pernah ngomongin mereka orang Indonesia. Exactly. Dan gue jujur tau lah, gue cukup banyak jadi kenal, maksudnya gara-gara gue suka ngoceh meme coin, jadi banyak yang ngontek gue, tapi gue maksudnya nggak ada yang join yang kayak lu kasih gue supply, waduh nggak ada, gue cuman mau call yang gue beli aja gitu. Yang gue beli ya udah oke, tapi kalau nggak ya udah gitu, gue skip aja. Udah gitu ada orang bilang gue pump and dump atau segala macam, ya you take anything terserah lu lah, maksudnya ya kalau lu ngerasa lu mau ikut call gue dan segala macam, ya itu tanggung jawab lu gitu. You don't have to join. Sekarang gue bahasanya gue rubah tiap kali gue bilang, misalnya kayak Ritardio nih kan gara-gara Subasa suruh gue nge-call kan. Oh iya. Ya gue bilang, if you are retarded please join, if you are not please do not join. Ya lu udah tahu dong, itu udah statementnya gue, di mana ya kalau lu nggak retarded ya jangan masuk, tapi kalau lu retarded come. Iya, jadi cuman kayak gue tuh apa ya, selalu kayak
mau nge-trigger apa ya? Tapi emang gue jujur ya, kalau honestly speaking gue nggak berpikir jangan sampai lu bikin yang kayak atas nama orang lain gitu. Menurut gue it's not ethical lah gitu. Tapi kayak kayak kemarin kan semalam baru launching bakso tuh. Tau kan lo yang North Sumatera Tiger. Ya kan orang kiranya orang Indonesia kan. Dari mana? Itu lu kalau lihat di Pamfan banyak banget Pak bakso. Oke. Lu lihat di Pamfan, gue sampai lihat di Pamfan kan, ada banyak bakso gitu loh. Langsung launching gitu loh, bener di Ethereum juga udah ada bakso gitu. Itu bener-bener kan gara-gara Disney, Pixar yang ngepost kan. Betul. Langsung orang tuh kayak wah, langsung rame gitu loh. Tapi kayak gini loh. Nggak terbang juga sih sebenarnya. Apa? Nggak terbang, cuma 4 juta. Nggak terbang. Tapi gue collect di 2 juta. Iya. Lu udah buang? Gue udah buang. Kali 2 blok, bye. Ya oke. Nah tapi yang apa ya? Gue lebih consider gini, yang menarik itu adalah sebenarnya it would be very fun menurut gue kalau misalnya ada satu. Gue setuju banget sama yang Pak Will bilang, karena waktu itu gue sempet discuss terakhir podcast gue sama Pak Will, kita sempet discuss juga, ini bakal seru banget sebenarnya, bakal keren banget kalau ada tapi jangan PVP gitu, jangan sampai gue bikin meme coin Jejo, lu bikin meme coin gue gitu. Gue nggak berpikir seperti itu, tapi kayak ada benar-benar kayak satu art atau satu seni atau satu karakteristik di Indo gitu yang kayak bener-bener kita semua sama-sama call, and then ya global yang baik ya kita yang buang gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak kan karena gini men, gue nggak tahu nih, gue tanya satu hal dulu sama lu. Lu percaya gak meme coin itu bisa pure dari community doang atau harus ada kabalnya? Itu pertanyaan penting. Oke, menurut gue untuk lu ke 1 juta sampai 5 juta kayaknya bisa dengan community. Kalau gue dengar dengan hitung-hitungannya untuk sampai 1 juta sebenarnya lu butuh market making cuma 100 sol doang. Ya. Itu benar. Gue gak tahu 100 sol atau tapi oke. Rata-rata 100 sampai 200 mungkin. Tapi itu yang ada market makers yang ngomong ke gue, untuk lu ke 1 juta market cap lu cuma butuh 100 sampai 200 sol untuk market making. Sebenarnya cukup murah. Cukup murah loh. Itu cuma berapa? Berarti 15.000 ya? 30.000 kan? Cukup murah gitu loh. Dan biasanya kalau udah ngelawan 1 juta, that's the real heavy hitter tuh untuk lu bisa ke 5 juta, karena kalau ke 5 juta katanya lu butuh sekitar $1 juta market making gitu loh. Punya dana udah siap, jab in and out. Tapi maksudnya menguji supaya orang-orang ya, tapi dengan lu menggunakan market making aja sebenarnya kan lu udah menggunakan kabel. Betul. Ya back again menurut gua emang start from community. Cuman habis itu akan dites secara visi lah, kabel lah, goyang-goyangin lu, dan hingga akhirnya orang-orang yang benar-benar bertahan itu adalah orang-orang yang kuat gitu. Karena misalnya ada 2 koin yang gue pegang kan, contohnya Fog yang gue bilang sama lu, karena menurut gue itu udah strong banget, karena gue ngelihat dari 1 juta ke 5 juta ke 10 juta, turun ke 2 juta lagi, naik ke 30 juta, turun lagi ke 5 juta, tiba-tiba jebret ke 100 and never stop. Sekarang yang gue dites adalah Manyu. Manyu gue call di 800.000 loh. Ya lu di grup udah nge-call Manyu, gue ingat banget. Manyu gue udah ketiap hari, Manyu guys. Dari 800.000 ke 5 juta, turun ke 2 juta, naik ke 10 juta, turun lagi ke 2 juta. Itu gue tetap hold sampai ke 30 juta. Anjir. Tapi sekarang lagi 7 juta. Ini lagi benar-benar shaky nih. Ini lagi goyang banget. Iya. Gue udah bilang sama bisa sustain atau enggak? Iya, gue nggak tahu. Makanya back again nggak ada yang tahu. Karena ini dari 30 juta tiba-tiba langsung drop ke 7 juta. Gue udah bilang sama Mario, ini kalau turun 5 juta kita mesti cut loss. Gitu loh. Se-cut-cutnya ya, maksudnya kita mesti tahu point risk and reward-nya kan. Gitu loh. Ya benar. Bisa bagus bisa enggak, tapi ya gue nggak tahu. Gue sih 5 juta nih gue udah deg-degan gitu loh. Jadi di samping itu ya maksudnya beberapa koin yang gua pilih-pilih semua ya kita mesti pahamin juga risk rewardnya tuh kayak gimana gitu loh. Benar. Nggak sembarangan kita jump in, jump out, cuman ujung-ujungnya akhirnya kita yang ke-burn semua kan. Tapi gue setuju sama lo, kayak gue setuju kalau misalnya dari 0 pump fund gitu ya, terus misalnya sampai 1 juta gitu, even 10 juta menurut gue masih bisa community and retail. Masih bisa community kan? Masih bisa. Tapi kalau nggak tahu ya, I think kalau udah di atas 100 juta, apalagi 1 bill, itu kayak definitely udah kabal lah. Nggak usah ngomong itu. Gitu. 30 juta aja deh udah berat. Udah nggak mungkin. Ya ini Manyu gue rasa nggak ada kabel nih. Udah berat. Nggak ada yang nanganin harga. Udah nggak ada yang nanganin harga. Jadi menurut gue, aduh come on lah, kalau maksudnya nggak ada kabel. Itu kita juga tahu Skibidi juga kabelnya Murat yang masukin. Oh iya ya. Oh gue nggak ngecek sih soalnya jujur. Oh iya ya. Aduh gue ngomong keceplosan anjing. Oh gue nggak tahu. Aduh ini apa ya? Ini gue bilang ini yang tadi gue ngomong nama. Oke. Ntar gue bilang editor gue.
temennya Murad. Yang di grup? Iya, ngentiau. Sumpah lu? Bro, dia kasih lihat chatnya dia di Skibidi, dia di Brandlet, itu semuanya Murad yang taruh duit semua. Gue rasa itu adalah insidernya Murad juga. Ah, yang bener lu. Sumpah. Ini gue gak mau ngomong deh. Tapi ya, feeling gue. Karena koin-koin yang dipilihin sama si itu semuanya Murad masukin duit juga. Ah, sumpah lu. Fuck man, gue gak bohong ini. Wah, gue gak tahu nih sumpah. Nah, ini gue biar. Tapi ini rame nih kan. Oh gitu. Ya, gue akan ngomong lebih halus. Gue ngomong lebih halus, Itu informasi yang ngeri banget itu. Okay. Tapi menurut gue dari kita punya ngomongan, ya maksudnya yang dengan gak ada kabel atau ada kabel, menurut gue koin pilihannya itu ada kabelnya Murad menurut gue. Oh, I see. Karena dari list yang gue ngeliat semua, gue punya dengar dari kabelnya gue bahwa koin-koin yang dipilih adalah koin-koinnya Murad semua. Duitnya Murad masuk ke sana. Wow. Dari Skibidi, ya Skibidi itu ada orang Miwing juga duitnya Skibidi masuk ke Miwing. Ya, Miwing gue beli. Ada Brandlet juga. Oh, Brandlet gue nggak. Ya pokoknya, bro, ini semua koinnya itu koin leftis semua, bener-bener koin yang maksudnya untuk orang yang kita normal nggak bakal mikir bahwa ini tuh koin yang masuk akal untuk dibeli. Itu koin Gen Z anjir. Alpha Jack, udah Alpha, bukan Gen Z itu Alpha. Udah Gen Alpha itu. Iya, apa ini koinnya si Skibidi, Riz. Iya. Tapi yang di Skibidi, Sigma, ya Sigma juga, Alpha. Ya udah beberapa deh, cuman maksudnya dia bilang, tapi kayaknya nggak yakin deh. Cuman yang pasti Skibidi. Skibidi tuh ada. Lu beli Skibidi? Lagi kemarin tuh nunggu correction. Kemarin tuh udah 29. Iya, sempat ke 30 gue lihat. Iya, naik lagi hari ini. Sekarang berapa? 40-an ya? 50 kayaknya. Aduh, gue capek banget deh makanya nungguin koreksi kayak gitu. Cuman ya pasti ada kesempatan lah. You gonna buy sesuai apa yang lu anggap itu worth. Iya. Gila. Gue jujur nggak beli gue Skibidi. Gue skip. Gue ngeliatnya soalnya udah 20-30 juta dia kayak udahlah udah. But I think gue setuju dengan kayak gue akan membeli Skibidi. Ngikutin kata-kata akan membeli Skibidi. Lu tunggu koreksi dulu nih. Ya. Oke. Karena menurut gue kayak gini ya. Menurut gue ya ini gue sampai deg-degan ngomongnya. Mau ngomong deg-degan. I think ada koneksi ke Murad. Itu analisa gue yakin ada koneksi ke Murad. Wah, anjir, ini harus gue tanya atau gue sensor ya? Gue yakin dia ada koneksi ke Murad. Maksudnya in the good way loh. Ya maksudnya kalau emang itu bener ya bagus. Karena bener-bener koin pilihannya hampir semuanya lah. Maksudnya tapi yang terakhir udah hell by dia bilang loh beli 100x. I see. Gue sempat. Gue kalau tiba-tiba kaya gara-gara beli koin yang apa ke istriku. Mending apa PP gitu. Tapi emang apa ya? Harus setolol itu sih. Meme tuh harus setolol itu baru works banget ya. Justru kalau yang terlalu rapi kayaknya terlalu dia tuh gini biasa nggak works anjir. Justru kayak terlalu goblok, terlalu tolol dan lu nggak bisa expect itu kayak ya itu yang works gitu. Yep. True. Iya ya. True. Tapi lu yakin lo? Skibidi. Anjir, lu yakin nih tapi dia ada bener koneksi gitu ya? Kayaknya ya. Dia punya risk or indirectly ya? Directly. Sumpah lu. Ya bener gua. Ya karena gua dengar dari kabel gua. Gua mendengar dari kabel gua. Ya. I think ya maksudnya tapi it's good things. It's good thing. I mean shout out to I think dia adalah generasinya meme coin yang harus diikutin this cycle. Dan agree. Dan maksudnya komunitas dia akan besar sekali sih menurut gua. Agree. Karena dia anti right kan. Dia kan kalau semua orang-orang ini waktunya alt season, kalau dia inilah waktunya meme season. Ya. Jadi I will join the meme season. Definitely. And I will help him to fight with the alt season. Definitely. Gue udah yakin banget meme coin super cycle udah dari kapan ya anjir, gue bawel soal itu April Mei kalau nggak salah, gara-gara piss off banget gue ngeliat altcoin gue semua kalah sama meme coin. Piss off banget gue. Kayak ngeliat Wave gitu kayak
Kok bisa sih kayak gini? Kok bisa sih? Kok gini sih udah gitu, sedangkan altcoin yang kayak gue pikir perform kayak semua lu lihat lah unlocknya gitu. Maksudnya ketika dia listing valuationnya udah gak masuk akal, langsung billions of US dollars gitu kayak, sedangkan wah gila sih, ya udah meme coin lah, meme coin is the way. Tapi memang lebih high risk lah, jauh lebih high risk, jauh lebih high risk. Maksudnya lu altcoin lu bisa tidur sih. Altcoin juga, altcoin actually juga high risk sih menurutku. Bitcoin yang menurut gue lebih oke lah gitu loh. Bitcoin, Ethereum ya udahlah gitu. Tapi kalau altcoin juga saat ini menurut gue kayak very high risk lah. Oke, sebutin 3 kripto yang menurut lu oke, 3 kripto yang lu bakal pegang dan 3 meme coin yang lu bakal pegang sampai late bull market. Iya. Wah, sesuai back gue aja ya. Gue aja ya. Gue kalau berdasarkan backs, kalau kripto, gue tuh gede di Bitcoin, Ethereum, ICP. ICP malah, bukan Sol. Enggak, gue lebih gede. Enggak, sebenarnya gini. Lebih ke arah 2000. Kalau lu ingat 2023, Sol itu fatnya parah banget. Iya, Jack. $7, kan? Jack. 7 sampai $8. 8. Waktu itu Sol fatnya parah banget gitu. Sedangkan waktu itu teknologi gue kan soalnya ngulik tech juga kan. ICP itu bagus banget menurut gue tech-nya gitu. Sangat-sangat bagus. Makanya di $3, $4, $5 gue beli banyak. Jadi kalau dibilang secara size ya, gue jauh lebih gede size gue di ICP sekarang. Jauh-jauh. Bitcoin, Ethereum, Sol tuh kebanyakan, gue justru Sol tuh kebanyakan gue beli meme coin doang. Gue beli Sol buat beli meme coin, bukan buat kayak gue hold Solnya gitu. Gue gak ada Sol sama sekali. Maksudnya Sol gue semua di meme coin. Semua di meme coin kan? Iya, gue juga. Gue gak betah biarin Sol gue diem di wallet tuh gak betah. Ujung-ujungnya gue sempet lah beli kayak beberapa Sol, beberapa puluh gitu. Tapi habis itu kayak anjir gak betah gue diemin. Gue convert jadi meme coin semua gitu. Jadi kayak gue Sol hampir nggak ada lah. Gue bener-bener semuanya di meme coin. Tapi gue gede di 3 itu. Tapi kalau untuk meme coin apa ya? Mungkin sekarang ini kalau berdasarkan size backs juga ya, itu gue paling gede tuh di Apu sebenarnya. Kalau yang berdasarkan my own capital ya. Terus kedua tuh berdasarkan capital juga Trem. Gitu. Trem gue gede banget, Pak. Lu kan udah round trip. Lu round trip kan? Pak, lu Trump gue ingat banget loh. Gue udah share sama lu kan, gue beli berapa banyak kan? Gue pernah share kan? Sampai di 70.000, 150, sempat ke 150 juta ya? Sempat 1,3, $1,4 kan? Iya. $1,4. Dan gitu turun sekarang di 20 juta. Trem beberapa bulan lalu, Trem gue tuh 1 mobil lah. Bisa beli 1 mobil lah. Sekarang jadi ya udah naik lagi sih. Tapi sempat jadi motor. Sumpah Jeff gue gak bohong. Istrinya lagi dari 1 mobil jadi 1 motor lagi. Karena kan dari $1,4 itu turun ke 0,1. Iya Jeff, gue sempat ngeliat Trump itu, gue bilang mau nangis gue liatnya. Kayak gue bilang anjir gila, kenapa gue gak jual, goblok banget gue gitu. Tapi lu masih percaya Trump? Ya gini, gue jujur ya, kalau gue bilang sama lu ya, gue bukan percaya, tapi kayak gue tuh punya strategi. Strategi lu apa sih? Coba gue tahu. Election doang kan? Iya kan, belum kan nih. Tapi kan? Masa kan Trump sendiri punya koinnya dia, MAGA sama Trump gitu. Ya itu kan kayak community coinnya gitu loh, ngerti kan? Dan masih aktif banget waktu itu, anjir bro. Gue tuh udah beli Trump itu dari lama men. Iya gue tahu itu. Iya lu gara-gara itu Trump gue masuk tuh. Iya kan, yang kita pertama kali ketemu gue kasih lama lu Trump kan. Iya. Itu udah cuan, parah banget dari Trump gitu. Tapi kayak waktu itu gue, karena gini, waktu itu kan ketika naik banget itu kayak 2-3 bulan lalu ya. Ya kan, sampai kayak anjir ini udah beli 1 rumah, gue udah bisa beli 1 mobil nih dari Trump gue kan gitu. Terus tapi kayak abis itu kayak gue mikir election masih November. Iya kan? Kayak gue masih pikir itu akan naik terus, Pak. Itu waktu itu tesis gue tuh kayak gitu. Siapa yang sangka dari 1,4 jebret 0,1 gitu. 90% gue correction dari Trump. Itu gila banget. Gue kayak wah kacau sih. Trump kedua. Trump. Apa ya, kalau berdasarkan capital lupa sih gue. Tapi sekarang kayak yang lagi keluar banget di ini gue, di wallet gue, karena tiba-tiba ngelonjakan size-nya gila banget tuh Boop Arbitrum. Boop. Boop Arbitrum. Itu gue gak main different chain sih. Oh gak main ya? Gak main. Arbitrum itu boopnya anjir, gue gak tahu kenapa, tapi itu tau-tau lagi naik gila banget. Lagi naik gila banget. Gue lupa sih, kayaknya kalau berdasarkan size capital bukan boop yang paling gede ya. Yang jelas kalau berdasarkan my own capital, gue bisa bilang Apu, Trem, apalagi yang gue beli dengan size yang sangat gede ya. Sampai lupa gue. Tapi ya Gak apa-apa. Ya pokoknya itu lah. Lu depan bini lu aja kan, lu gak berani ngomong kan? Enggak, gue berani. Dia tahu semua tentang gue. Gue gak ada tertutup apapun sama dia. Dia tahu semua lah. Kalau lu apa? Gue gantian nanya. Lu apa? 3 kripto sama 3 meme coin. Lu apa? Kripto gue actually Bitcoin cuma 1. Jadi gue
even anggap itu ada. Gue aja bahkan belum punya 1 Bitcoin. Oh, lu belum ada satu Bitcoin? Gue jujur aja belum 1 Bitcoin. Gue punya Bitcoin tapi belum 1. Gue Bitcoin gue juga ya cuma 1 Bitcoin. That's it. Gue nggak mau lebih, nggak mau nambah. Gue anggapnya itu Bitcoin adalah aset kelas gue untuk lawan resesi. Jadi one day kalau lu gak akan jual itu ya? Nggak jual aja, udah taruh Bitcoin dah. Gue punya cuma punya 1 dah gitu. Even sampai nanti bear market gitu. Just keep it aja. Nice. Ya, buat ngejaga aja. Dan gitu kedua di Ethereum ya gue punya paling banyak Ethereum actually kan. Oke. Dan ketiga ya Solana gue aja hampir kayak Bitcoin gue kan. Oke. Tapi paling gedenya tapi jadi meme semua. Iya. Iya. Yang paling gede sekarang yang pertama adalah Fog. 300 sol tuh ya. 300-an. Dan itu yang kedua harusnya Manyu. Cuman Manyu lagi turun digantikan oleh Medusa. Oh. Kan kemarin tuh Medusa. Lu big back Medusa ya? Medusa gue taruh 50 sol kali ya. Kurang lebih tuh 50 sol. Tapi sempat kemarin itu ke 70 tapi lagi turun ke 50. Oke. Dan gitu sisanya random ya. Cuman kayaknya sekarang mungkin yang ketiga mungkin Manyu lagi sih. Masih Manyu sih. Jadi Manyu gue berdasarkan size capital lo ya? Iya, berdasarkan yang koin udah gue ada taruh. Gue ngeliat ada solnya ya. Medusa. Noob udah gak noob? Gue tau lu kan noob ini banget dulu kan. Noob gue parah sih. Noob itu mungkin gue kayak termnya lu. Noob itu gue beli di 8 juta banyak. Di 120 juta gue bom lagi banyak. Oh, lu malah beli lagi? Enggak, gue beli lagi karena gue kira Noob itu the next ya. Iya. Coy, Noob bagus banget. Noob bagus. Iya, Jack itu benar-benar duar. Jadi ke 3 juta. Anjing gue udah gak bisa kelepek gue. Oh itu ini banget ya. Sampai drop dari initial buy lu ya. Iya. Lu gak jual sama sekali? Enggak, udah. Gue udah mostly gue jual di 12. Tapi cut loss datanya. Iya. Karena 8 120 jual 2. Makanya untungnya paling cuma kayak masih ada untung, tapi maksudnya soalnya waktu di angka 8 tuh gue double down lagi deh itu waktu 16-an itu gue buang semua. Oke. Udah capek gue. Oh, udah enggak hold lagi sama sekali. Hold lagi, sorry. Gue malah punya aja. Sorry Noob. Iya, sorry. Gue punya dikit. Enggak apa-apa, gitu. Hold aja Noob. Iya. Oh, gitu. Jadi lu apa Fog terus apa tadi Medusa. Ya which is si Medusa dan lain atau Manyu itu belum tentu akan gue hold selamanya sih. Tapi yang kebanyakan akan gue hold sampai bigger shit itu adalah si Fog. Lu plan hold long term tuh Fog? At least sampai listing. Listing. Oh, checks ya? Ya. Oh iya. Udah ada gambaran, udah ada gosipnya soalnya. Oh, lu ini masuk ke insider ya? Lumayan. Nice. Lumayan. Jadi mereka harusnya ya, coy, tahan banting coy, nggak pernah turun. Udah itu gila turun. Sih. Yeah. Tapi bener nggak sih katanya Fog itu ada koneksinya sama yang gambar artisnya siapa? Gue lupa ya. Paji Penguin. Iya, Paji Penguin ya, bener ya? Jadi sebenarnya lead CTO-nya, jadi sebenarnya gini, Fog ya, ceritanya, waduh nih kelamaan banget nih, nggak enak nih sudah pada nguap-nguap. Si Fog itu asal mulanya tuh, aduh ini ada gosip di belakangnya seru banget. Lu mau tau nggak sih asal mulanya tuh di dalam insidernya itu ada Kevin sama Brandon Salim. Lagi-lagi. Jadi awalnya tuh artinya namanya Vlog. FLOG. Iya, bukan Fog. Oke. Jadi ya gue gak tau nih, gue boleh ngomong mesti minta izin dulu ya. Cuman maksudnya yang tadi 2 orang gue sebutin itu gue mesti minta izin ya. Tapi si Vlog itu mereka mau launching, Brandon ketiduran, Kevin jagain sampai jam 5 pagi. Oke. Gak ngelaun. Tiba-tiba artisnya sama 1 orang ngelaun sendiri. Fog, jebret. Yang duit kan waktu mau ngelaunch kan lu kan setor duit dong kayak biasa dong. Iya. Di-rak sama developernya, Billy namanya. Nah, orang-orang ngelihat artisnya jalan sendiri sama itu, ada 1 orang dari yang punya ownernya Paji Penguin, namanya Cole, ngangkat. Jadi dulu itu dia punya Paji Penguin, tapi Paji Penguinnya dijual ke Luka Nets. Iya. Ini si sekarang Cole. Luka kan. Iya, sekarang Luka, tapi dulunya Cole namanya. Oh gitu. Dulu ya dia yang mengangkat ini, jebret dari pump-an ke 1 juta tuh kayak nggak ada 1 menit 2 menit, benar-benar langsung duar kayak gitu. Oh itu gila Pak, Fog itu tahan banting banget. Yang lainnya udah kayak gini banget, dia kayak sustain. Dia tahan aja Jack. Makanya gue sih kayak berani taruh gitu gede. My back's on it. Nice. Wah, gue harus mempertimbangkan untuk. Udah telat belum Bang?
Enggak sih, gue bilang Fok. Ya ini gue kan dari dulu loh, gue konsisten loh ngomongnya Fok. Iya loh. Lu dari dulu itu cult loh, itu cult. Ya. I see. Nice. Anjir gila ini sih kita udah sejam lebih parah banget. Ini kalau gue ngangkat ini gak kelar-kelar anjir kalau ngomongin meme coin karena seru banget anjir. Oke, tapi terakhir gue mau nanya nih sama lu nih, kayak lu what is your best advice untuk mereka semua yang mungkin pemula, mereka semua yang baru invest crypto atau baru terjun di meme coin gitu. Best advice dari lu tuh apa sih? Best advice gue pertama pasti yang penting punya komunitas yang cocok deh. Lu jangan beginners, jangan sendirian. Lu mesti find temennya juga bukan teman sembarangan teman, tapi teman yang benar-benar penggiat kripto yang udah lama. Tapi kalau bisa ya jangan ketemu rager ya. Tapi kalau lu mau jadi rager, go ahead lah. Gue juga nggak mau ya who am I to judge. Kedua, ya itu sih, kalau lu masih beginners dan maksudnya mau masuk meme coin, dengerin Paca aja sih, gue rasa itu udah jalan paling bener ya. Maksudnya paling simpel lah ya. Paling simpel, lu taro, lu bisa kerja, udah lu tutup mata aja, lu bisa tidurin dan segala macam. Kalau ada koreksi ya paling juga nggak nol, cuman ya kalau hancur ngerak, ya lu salin murad yang anjir. Oke, gitu aja. Dan terakhir ya nggak tahu kenapa ya, I feel this is gonna be the last bull cycle sih menurut gue ya, maksudnya makin lama naiknya tuh nggak bakal, kalau lu lihat naiknya tuh makin lama tuh makin pendek. Memang pasti makin pendek. Jadi, karena kan kapitalnya yang dibutuhin kan udah lebih gede lagi. Iya kan? Dan I think kita akan ngelihat cuman nggak sampai 100.000 sih Bitcoin. Itu analisa gue loh. Oh wow, serius? Iya. Lu di cycle kali ini pesimis tembus 100k ya? 90.000. Anjir, karena itu psychological price sih. Iya. Gue dengar teman-teman gue dari 2017 bilang waktu itu Bitcoin di 10-20 ribu, semua bilang call 100 ribu ya kan. Akhirnya gak kejadian. Cycle sebelumnya 69 ribu, semua orang call waktu itu 100 ribu kan. 100 ribu gak kejadian juga. I don't know if this cycle bakal kejadian atau enggak. Menurut lu gak akan kejadian? Enggak kejadian juga this year. Anjir, oke. Temen gue ada beberapa waktu itu dia ngelihat dari anjing, dia ngukurnya pakai penggaris anjing. Ada orang ngukur pakai analisa apa, dia ngukur pakai penggaris. Benar-benar dia cuma ngukur sentimeternya tiap kali kenaikan tuh dari naik tinggi banget, naik itu lama-lama tuh naiknya makin pelan. Makin panjang bullnya, tapi kenaikannya makin pendek. Benar. Possible. Jadi jadi maksudnya kalau ada orang bilang Bitcoin ke 200-300 ribu, jangan ya deh. Maksudnya simpen dalam hati aja. Maksudnya cari yang realistis aja. Gue juga nggak se-high itu sih. Jangan lupa kalau udah dapat profit, take initial, simpen bawa pulang ke rumah. Jangan semuanya di all in all out. Itu aja. Nice. It's very good advice. Sama kerja yang rajin, cari duit di Web 2 ya. Karena di Web3 lu can lose money. Ya gak sih? Yep. Oke. Nice. Jeff, terakhir gue mau ada sesi bullish and bearish. Oke. Ya, ini sesi favorit gue nih. Oke. Gue seperti biasa gue sebut ticker, lu cuman jawab bullish or bearish. Oke? Ini macam-macam lah ya. Gue kayaknya sama lu dari semua lah gue tanyain. Oke. Yang pertama, tapi lu altcoin gak gitu main ya? Enggak, tapi kayak sebut aja, kalau gue nggak tahu gue ngomong nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Sui, bullish bearish? Bullish. Sui bullish, oke. Aptos, bullish bearish? Nggak tahu. Polkadot? Nggak tahu. Anjing, gue sampai separah itu gue nggak tahu altcoin anjir. Chainlink? Bearish. Chainlink bearish? Bearish gue. Oke. Shiba Inu? Bearish. Anjir, oke. Ton? Bullish. Dogecoin? Bearish. Oke. Terus gue abis ini gue masuk ke meme coin nih. Solana? Bullish. Oke. BNB? Masih bullish. Ethereum? Bullish banget. My bags bro. Bitcoin? Bullish lah. Kalau ya. Bitcoin mati semua mati, Jack. Benar. Oke, sekarang kita ke meme coin. Oke. Ini gue start dari meme coin murad lah. Karena kan banyak juga yang kayak agak agree, nggak sepenuhnya setuju kan sama kalau yang murad kan. Oke, bentar ya, gue sambil bacain dulu. Mana sih anjir? Oke. SPX lu masih bullish atau nggak? Baru masuk gue. Actually baru hari ini baru masuk. Sumpah lu? 3 Ethereum. Baru masuk. Ceban dia langsung. Iya udah ceban aja lah udah. Enggak nyampe. Ya 3 Ethereum. Iya kira-kira 7 ribuan lah ya. Iya. Oke, lu bullish? Baru koreksi aja, jadi ya udahlah taruh aja lah. Oke, tapi dengerin kata murad aja. Nanti kalau kenapa-napa gue salahin murad.
Fuck you Murad. Kalau di Twitter fuck you Murad. Oke, SPX Giga. Bullish. Oke, Mok. Bullish. Apu. Bullish tapi belum masuk. Ya tadi semuanya gue belum masuk semua. Bro, my biggest back itu Apu aja. Belum masuk masalahnya. Bullish tapi bullish. Oke, Popcat. Bullish. Oke, Retardio. Aduh, ya bullish juga sih. Cuman terlalu too digit. Ya. Too digit. Lock-in. Enggak, bearish. Oke. Mini. Tahu kan Mini? Tahu, ini Mini dari enggak. Lu mau tahu kenapa gue bearish? I miss it, man. Okay. Mini gue masuk di 8 juta, turun ke 4 jutaan. Tiba-tiba cut loss lah anjing. Udahlah, bye-bye lah. Berapa sih Mini sekarang kayak? 40-an. 40 Pokoknya sekarang tuh rata-rata koin murah tuh 40-an. Iya. Kecuali yang paling rendah lu mau tahu apa? Gue sampai pelajarin USA. Oh iya. Gue gak tau kenapa USA tuh gak naik. 20-30 juta ya kalau nggak salah. Sekarang 30 juta turun ya? Tapi turun terus. Nggak tahu kenapa. Gue tahu USA. Gue pernah lihat juga. Kenapa nggak naik? Gue juga bingung. Si USA loh. Si USA man. Terus abis itu ini Bitcoin yang meme. Oke, yang Harry Potter. Itu adalah bullish karena itu adalah indikasi analisa kalau kata orang. SPX sebenarnya tuh Bitcoin itu. Jadi kalau dia naik dan turun, lu lihatnya dari situ. I see, nice. Terus yang gede-gede lah kayak PP gitu. PP gimana? Nggak punya semua. PP tuh dulu tuh 2013 gue sempat punya. Lu bayangin gak sih? Gue sempat punya. 2013? 2013 sorry. 2023 gue sempat punya. Gue suruh Mario beli anjing. Dia itu kita buang cepet banget. Kalah, fuck that shit man. Misor gue. Misor ya? Misor gue. Abis ini ya. Ini kan kita sekarang podcast ini tanggal 17 jam berapa nih? Jam berapa nih sekarang? Setengah 12 ya. Tamu gue abis ini, setahu gue dia orang pertama di Indo yang beli PP, setahu gue. H+2. Pak, Dia masih hold atau dia udah bye. Ntar gue tanya. Kita kan mau makan sama dia. Itu orang gila. H+2 Pak beli PP. H+2 bisa jago banget sih. Fuck. Gila banget dia beli Nero CTO 300.000 US dollar market cap 300.000. Dia tahu dari mana sih? Sekarang kabal. Gue udah bilang, maksudnya gini ya. Makanya gue bilang, gue bukannya nggak percaya community ya. Gue do believe in community sangat. Every meme semua need community. Tapi untuk bisa nge-push sampai segede itu lu butuh kabel. Community pun pada akhirnya butuh kabel. Bener. Jadi kayak menurut gue lu jangan anti kabel gitu loh, ngerti kan? Sering berteman aja. Sering berteman gitu. Kayak karena lu lu sama community nge-write ini itu apa gitu, skibidi or anything gitu ya. Bebas lah gitu, menurut gue apa aja bisa. Tapi to be able to push it 100 mils and beyond bahkan listing checks lu butuh kabel sih. Itu dari apa yang gue pelajari, ketemu semua ngobrol sama banyak orang, ya at the end you need gitu. Suka nggak suka tetap ya, ini buat gue ya saling membutuhkan, dan kabel juga butuh community. Ngerti ya maksud gue? Mereka butuh orang buat di ini juga. Exactly gitu loh, karena mereka yang punya liquidity, mereka yang punya akses ke cek semua gitu kan ya. It's simbiosis mutualisme menurut gue. Kayak gue nggak consider untuk kita harus musuhin, harus. I think gue pokoknya pengennya cuan udah. Bikin komunitas Indo lebih better aja kalau gue. Tapi gue setuju. Gue totally. Jangan saling menyalahkan, jangan saling apa. Gue totally agree dengan idea seperti itu. Nice. Jeff, anyway, it's an honor banget lu bisa join ke sini. Sama-sama. Very honored gue. Thank you udah sharing banyak hal. Kayaknya nanti podcast kita masih banyak kita sensor. Atau mungkin gue izin orang-orangnya dulu kali. Boleh gak nih? Boleh gak nih? Ada Pace, ada Brandon, ada Kevin ya. Ada 3 itu namanya disebut ya. Ntar gue izin deh sama 3-3-nya. Oke, thank you guys. Di BLP gue gak tahu episode berapa kali ini. See you di next episode. Bye-bye.